Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dalam video ini. Tidak ada yang kebetulan, semua dalam rencana Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan, anugerah yang besar, kasih karunia yang melimpah yang Tuhan masih anugerahkan dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semua dirancangkan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan kebetulan. Semua apa yang terjadi seizin Tuhan. Firman Tuhan berkata, Matius 10 ayat 30, rambut di atas kepala kita dihitung jumlahnya oleh Tuhan. Oleh sebab itu mengucap syukur karena Tuhan masih jaga, Tuhan pelihara kita dengan kasih karunia yang melimpah, anugerah yang besar yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Bertemu dengan saya dalam video ini, saya akan membahas firman Tuhan karena saudara, sesuai dengan hari ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Jumat Agung. Jumat Agung, bagaimana Yesus mati bagi saya dan saudara. Darah Yesus tercurah di salib. Darah yang suci, darah yang kudus telah tercurah bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu saya akan membagikan firman Tuhan. Memang luar biasa. Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan saudara sehingga dia menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan berkata, 2 Korintus 5 ayat 21, dia tidak pernah mengenal dosa. Dia buat menjadi dosa agar semua orang yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukan itu. Oleh sebab itu saya akan membahas firman Tuhan tentang kematian Kristus. Kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus disalib? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kematian Kristus, tujuan kematian Yesus bagi saya dan saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan jelaskan firman Tuhan tentang kematian Kristus. Tidak ada yang kebetulan, sekali lagi, semua dalam program dan rencana Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, saudara. Di saat Anda menonton video ini, Tuhan Yesuslah yang telah membawa Anda untuk menonton. Kalaupun engkau sedang mengalami masalah, persoalan, ujian, tantangan, pergumulan yang berat, atau engkau sedang mengalami dilema, engkau sedang mengalami krisis kepercayaan tentang Tuhan. Karena apa, saudara? Engkau sudah berdoa, engkau sudah mengeluh, meminta kepada Tuhan, tetapi sampai hari ini engkau belum menerima mujizat, engkau belum menerima jawaban doa. Tapi malah video ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, akhir dari video saya akan doakan, saudara, orang-orang yang menonton video ini, apapun persoalan yang kau alami, masalah apapun, atau engkau sedang mengalami sakit. Sakit apa yang kau sedang hadapi? Sakit apa yang kau sedang hadapi, engkau alami saat ini? Tidak ada yang kebetulan. Saya pernah mengalami mujizat yang luar biasa. 3 bulan terakhir saya masuk rumah sakit, saudara, tahun 2001. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dokter semua angkat tangan. 5 ahli dokter angkat tangan, tidak dapat menyembuhkan sakit saya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan setiap pendeta, hamba-hamba Tuhan datang berdoa, bukan lagi datang berdoa untuk menyembuhkan saya, tetapi mereka berdoa agar saya diserahkan kepada Tuhan. Tuhan ambil hidup saya, karena dengan situasi keadaan secara manusia tidak mungkin lagi dapat disembuhkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau boleh saya katakan, 3 bulan terakhir di rumah sakit Kando, saya mengalami sakit yang parah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sudah tidak bisa makan, saya sudah tidak bisa minum. 2 minggu terakhir saya tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tapi saya mau katakan melalui video ini, Tuhan Yesus datang menjamah saya. Tuhan Yesus datang menyembuhkan saya. Oleh sebab itu saya ingin sampaikan, Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, dia masih tetap melakukan mujizat yang besar, sehingga tidak ada keraguan dalam hidup saya dan saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, melalui video ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan, kematian Yesus bagi saya dan saudara. Yang pertama, kenapa Yesus mati? Yang pertama, Yohanes 5 ayat 24. Firman Tuhan berkata begini, dulunya kita adalah harus dibinasakan, kita harus dihukum. Tetapi Yohanes 5 ayat 24 berkata, Tuhan telah memindahkan kita dari maut kepada hidup, dari gelap kepada terang, dari tidak berguna menjadi berguna. Kita yang tidak berharga menjadi berharga. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tujuan kematian Yesus yang pertama adalah, dengar baik, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan memindahkan kita dari maut kepada hidup, dari neraka kepada surga.
Betapa dahsyatnya Tuhan Yesus. Betapa cintanya Yesus dalam hidup saudara. Dia mengasihi saya dan saudara. Dia mencintai kita apa adanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus rela mati, rela siksa menderita di salib. Tujuannya agar supaya saya dan saudara dipindahkan dari maut kepada hidup, dari gelap kepada terang, yang tidak berharga menjadi berharga, yang murah menjadi mahal. Sehingga saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita menjadi orang yang luar biasa. Saudara, yang dulunya kita menjadi sampah masyarakat karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus datang ke dalam dunia. Dia rela disalib. Dia rela menderita. Karena Yesus mau kita bukan lagi dalam kegelapan, bukan dalam maut, bukan lagi dalam kematian, tetapi dalam kehidupan. Kita hidup. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mati karena apa? Mati karena dosa. Saudara, sehingga dia berjuang, dia rela menderita, memikul salib. Saudara, karena apa? Yesus sangat mencintai kita. Saudara, sungguh dahsyat Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita apa adanya. Oleh sebab itu dia rela mati. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Yang pertama, karena dia rindu memindahkan kita dari maut kepada hidup, dari gelap kepada terang, dari tidak berharga menjadi berharga. Saudara, saya mau katakan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dosa apapun yang kita sudah lakukan, saya mau katakan, ketika engkau ada dalam Yesus, engkau menjadi berguna, engkau menjadi bermanfaat, engkau menjadi mahal. Saudara, engkau menjadi berharga dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Mengucap syukurlah engkau kepada Tuhan karena engkau mengenal Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan Yesus karena engkau adalah orang percaya kepada Yesus. Mengucap syukur kita menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Kita punya tujuan yang luar biasa. Karena Yesus telah rela mati disalib karena dosa saya dan saudara. Luar biasa. Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan saudara. Kematian Yesus yang pertama adalah Yesus rela mati di atas kayu salib karena dia ingin mengubah hidup kita. Mengubah dari kematian kepada hidup. Yang tidak berharga menjadi berharga. Tidak berguna menjadi berguna. Engkau mahal di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan berkata, Yesus rela mati. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Yang kedua adalah firman Tuhan Roma 6 ayat 17-18. Firman Tuhan ini berkata, mengucap syukurlah engkau kepada Tuhan, karena dahulunya engkau adalah hamba dosa, tetapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Saudara, dengan matinya Yesus di atas kayu salib, hal yang kedua, saudara, dia mengubah status. Dia mengubah status saya dan saudara, yang dulunya adalah hamba dosa, tetapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Roma 8 ayat 1-2 berkata, orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus, orang-orang yang percaya, yang bertobat setia kepada Kristus, adalah orang-orang yang merdeka, tidak masuk kepada penghukuman. Dia dimerdekakan, dia dibebaskan, saudara. Oleh sebab itu, tujuan Yesus mati di atas kayu salib yang kedua, mengubah status saudara. Saya dan saudara yang dulunya adalah hamba dosa, tetapi sekarang status kita hamba kebenaran. Hamba kebenaran, kita dibebaskan, kita dimerdekakan, diperjuangkan dengan gigi, dengan perjuangan penuh penderitaan yang sangat luar biasa. Saudara, sehingga kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Sangat luar biasa. Kabar hari ini bagi saya dan saudara adalah, engkau bukan lagi hamba dosa. Engkau sudah menjadi hamba kebenaran karena Kristus. Karena Yesus adalah Tuhan, mati di atas kayu salib. Dia bayar lunas setiap dosa kita. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 7 ayat 23. Yesus telah membayar dosa kita dengan darahnya, lunas dibayar. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, hidupmu bukan lagi milikmu, tetapi milik Yesus sepenuhnya. Sangat luar biasa. Yesus membayar kita lunas, tidak pakai kredit. Dia lunaskan, bayar dosa saya dan saudara. Semua dosa kita. Status kita berubah. Status kita yang dulunya adalah hamba dosa, tetapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Orang-orang yang merdeka bukan lagi hidup dalam kutuk, bukan lagi dibawa hidup di dalam kutuk dosa, tetapi engkau menjadi hamba kebenaran. Engkau merdeka. To be the freedom, kemerdekaan, kemenangan menjadi milik saya dan saudara. Karena apa? Matinya Yesus di atas kayu salib. Saudara, sungguh besar kasih setia Tuhan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Luar biasa.
Tak terbayang cinta dan kasih Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Anugerah yang besar, kasih sayang luar biasa yang Yesus sudah nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Sehingga kita diubahkan status kita menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran, bebas dari setiap hukuman dosa. Luar biasa saudara. Yang sebenarnya kita harus menanggung penderitaan. Yang sebenarnya kita harus dihukum. Tapi Yesus gantikan posisi saudara yang berbuat dosa. Dia gantikan posisi saudara di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Saudara, kemenangan menjadi milik saya dan saudara. Luar biasa. Hal yang ketiga, kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Menyambung kembali hubungan manusia dengan Allah yang putus. Putus karena apa? Kejadian 3 ayat 8 perikop di atas dikatakan, manusia jatuh dalam dosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Adan dan Hawa lebih rindu, lebih mengikuti keinginan ular daripada keinginan Allah. Tuhan sudah berfirman, jangan melakukan, jangan makan ini. Tetapi Adan dan Hawa lebih mengikuti keinginan ular. Karena apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, manusia jatuh dalam dosa. Saudara, sehingga Tuhan berkata, engkau tidak boleh tinggal lagi di Taman Eden. Luar biasa saudara. Kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada Adan dan Hawa tidak dijaga. Luar biasa. Dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Firman Tuhan berkata, Roma 5 ayat 12. Firman Tuhan berkata, dosa satu orang, yaitu Adam, dosa ini telah menjalar kepada semua manusia. Sehingga dosa satu orang, semua manusia telah berdosa. Luar biasa. Karena satu orang yang berdosa, semua manusia berdosa. Nah, saudara, Anda lihat di sini. Dosa satu orang telah menjalar kepada semua manusia. Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada yang benar, tidak ada. Roma 3 ayat 10, Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa, hilang kemuliaan Tuhan. Nah, kalau tidak ada penyaliban Yesus, tidak ada pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Upah dosa, karena dosa yang kita lakukan, maka tujuan kita adalah penghukuman, adalah neraka yang kekal. Tetapi dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka mengubah semua. Sehingga kita tidak punya pengharapan, mendapat pengharapan. Kita tidak punya ada rencana masuk surga. Maka Tuhan telah menebus kita, sehingga kita mendapat tujuan yang pasti. Yesus menyediakan surga yang kekal. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, saudara, hubungan manusia dengan Allah yang putus karena dosa tersambung kembali, saudara. Terpisah karena dosa. Yesaya 59 ayat 2 berkata, penghalang doa kepada Allah adalah dosa. Separated between the man and the God is the sin. Karena dosa yang memisahkan hubungan manusia dengan Allah. Saudara, dosa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau tidak ada kematian Yesus, tidak ada pengorbanan Yesus, maka sia-sialah hidup manusia. Tapi karena cinta, karena kasih Yesus, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kenapa Yesus mati? Yang ketiga, menyambung kembali hubungan manusia dengan Allah yang putus karena dosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau hari ini engkau belum bertobat, engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau harus bertobat. Engkau harus tinggalkan zona nyaman, tinggalkan dosa, dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam rumah tangga. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup pribadi, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam rencana. Maka Tuhan akan menuntun, menyertai setiap aktivitas tugas pekerjaan kita, anak-anak kita, orang tua, keluarga kita, menjadi luar biasa. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua dosa di atas kayu salib. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dosa satu orang telah menjalar kepada semua manusia. Firman Tuhan berkata, Roma 5 ayat 17, satu orang yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu Yesus. Dia telah korbankan dirinya dengan mati di atas kayu salib. Maka semua orang yang berdosa tadi diselamatkan dan dibenarkan oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.
Jangan pernah tinggalkan Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menolong, menghapus dosa, memberikan jalan, memberikan jaminan surga bagi saya dan saudara. Sekali lagi, hal yang ketiga, kematian Yesus bagi saya dan saudara adalah menyambung kembali hubungan manusia dengan Allah yang putus karena dosa. Saudara, dia korbankan dirinya. Dia korbankan hidupnya untuk saya dan saudara. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, Yesus membayar kita bukan dengan emas dan perak, tetapi dia membayar kita dengan darah yang mahal. Lunas dibayar. Saudara, yang ketiga, kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Yesaya 53 ayat 3-5. Matius 8 ayat 17. Firman Tuhan berkata, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Orang berkata dia kena tulah, ditindas, dipukul oleh Allah, ganjaran yang mendatangkan hukuman bagi manusia ditimpahkan kepada Yesus, dan oleh bilur Yesus kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 3-4-5. Sesungguhnya penyakit kita yang sudah ditanggung oleh Tuhan. Orang berkata dia kena tulah, ditindas dan dipukul oleh Allah, ganjaran yang mendatangkan hukuman bagi manusia kita yang harus dihukum, tetapi ditimpahkan kepada Yesus, dan oleh bilur Yesus engkau menjadi sembuh. Saya mau katakan, saya disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan dengan mujizat yang luar biasa. Oleh sebab itu saya namakan program ini adalah Mujizat Tuhan Yesus Masih Ada. Karena saya mengalami mujizat itu. Saya secara manusia tidak bisa disembuhkan lagi. Secara medis tidak bisa disembuhkan. Tapi Yesus datang dan dia menyembuhkan saya. Bukan sekadar menyembuhkan, tetapi saya diselamatkan. Dia ubah status saya. Bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Bahkan firman Tuhan berkata, Yohanes 5 ayat 24, dengan dia mengubah hidup saya. Dan akhirnya saya sebenarnya neraka. Saya sebenarnya ada dalam maut. Tapi dia pindahkan saya kepada hidup yang kekal, yang luar biasa. Yang dulunya saya adalah orang berdosa, tetapi dengan kematiannya dia memilih saya, sehingga hubungan saya dengan Tuhan tersambung kembali dengan darah yang tercurah di atas kayu salib. Yohanes Pembaptis berkata ketika dia melihat Yesus datang kepadanya, Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis berkata dan menunjuk kepada Yesus, dia berkata, lihatlah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Hanya Yesus yang sanggup menghapus dosa dunia. Dia sama seperti domba yang disembeli, masuk, dan akhirnya dia sama seperti disembeli dan dia harus dikorbankan. Darahnya tercurah sama seperti darah binatang. Yang dulunya di masa perjanjian lama, 1 tahun 1 kali adalah hari raya penghapusan dosa. Harus korbankan darah, lembu, kambing, domba, burung tekukur. Harus ada pengorbanan darah untuk penghapusan dosa manusia 1 tahun 1 kali. Tetapi dengan Yesus mati di atas kayu salib, dengan darahnya tercurah, darah yang suci, bukan 1 tahun 1 kali dia hapus dosa. Dia hapus dosa saya dan saudara 1 kali untuk selama-lamanya. Sekali Yesus, tetapi Yesus, engkau harus hidup percaya dan hanya di dalam Yesus. Haleluya, luar biasa. Hal yang keempat, sekali lagi saya mengatakan, dengan matinya Yesus di atas kayu salib, Matius 8 ayat 17, dia sudah pakukan setiap kelemahan kita, setiap sakit penyakit kita, setiap penderitaan kita, setiap dosa kita di atas kayu salib. Dan oleh bilur Yesus kita menjadi sembuh. Saya ingin sampaikan pada saudara yang menonton video ini, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, sampai selamanya. Kalau ada orang berkata bahwa Yesus tidak lagi melakukan mujizat, kalau ada pendeta, kalau ada hamba Tuhan, kalau ada orang siapapun yang berkata bahwa Yesus Kristus Tuhan tidak lagi melakukan mujizat, saya mau katakan, berarti Yesus yang mereka sembah adalah Yesus yang palsu, Yesus yang berubah. Tetapi Yesus Tuhan yang kita sembah adalah kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizatnya masih tetap terjadi, masih tetap terbukti. Saya mengalami dalam pelayanan saya. Begitu banyak yang Tuhan percayakan dalam pelayanan saya, mujizat-mujizat yang luar biasa. Secara manusia tidak dapat disembuhkan, tetapi ketika Tuhan memakai saya, begitu banyak umat manusia yang hidup dalam dosa, yang mengalami sakit yang parah, diganggu kuasa gelap, kuasa setan, kuasa iblis. Setelah didoakan, mujizat Tuhan terjadi.
Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa Yesus Tuhan tidak lagi melakukan mujizat, saya mau katakan Yesus Tuhan. Kalau mereka melayani Tuhan, berarti Yesus yang mereka sembah, Yesus yang mereka beritakan, bukan sama seperti Yesus yang kita kenal di dalam Alkitab, yang rela mati di salib. Yesus sudah berjanji, Markus 16 ayat 17-18, sebelum dia naik ke surga dia berkata, tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama Tuhan. Mereka akan memiliki bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka di saat mereka meletakkan tangan orang sakit. Dan orang itu akan menjadi sembuh. Ini adalah perkataan Yesus, bukan perkataan manusia. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Tuhan bukan manusia, Allah bukan manusia, sehingga ia berfirman dan tidak menepati. Allah adalah Tuhan, ketika dia berfirman, harus terjadi. Mujizat masih tetap terjadi. Kenapa mujizat mereka tidak alami? Kenapa mereka mujizat tidak terjadi dalam hidup mereka? Karena mereka tidak percaya. Kalau engkau percaya, mujizat Tuhan masih terjadi, maka akan terjadi. Saudara, sekali lagi, Yesus mati. Kenapa Yesus mati? Yang pertama, dia pindahkan saya dan saudara dari lumpur dosa kepada hidup yang kekal. Dia pindahkan kita dari maut kepada hidup, dari kematian kepada kehidupan, dari kegelapan kepada terang ilahi. Yang kedua, kematian Yesus bagi kita, dia ubah status kita, bukan lagi hamba dosa. Roma 6:17, Roma 6:17-18, bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Yang ketiga, dia dengan matinya Yesus di atas kayu salib menyambung kembali hubungan manusia dengan Allah yang sudah putus karena dosa. Dan yang keempat, yang terakhir, Yesaya 53 ayat 3-5, Matius 8 ayat 17, karena penyakit kita yang sudah ditanggung oleh Tuhan. Dia rela dipakukan. Dia rela dipakukan di atas kayu salib, menanggung setiap penderitaan kita, menanggung setiap dosa kita, menanggung setiap sakit penyakit kita. Dia sudah pakukan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur Yesus sembuhlah engkau. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya kematian Yesus sangat berguna bagi kita. Karena kalau tidak ada kematian, tidak ada keselamatan bagi saya dan saudara. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup Anda, maka engkau akan terjamin dalam hidup Anda. Di akhir video ini, saya akan berdoa orang-orang yang sementara mengalami sakit. Engkau harus percaya, iman kita, modal kita iman. Mungkin secara pribadi saya tidak dapat menumpangkan tangan kepada saudara, tapi saya punya Tuhan yang tidak terbatas. Di mana ada orang percaya, di mana ada orang percaya berteriak memanggil nama Yesus, di situ Tuhan ada bersama dengan kita. Video ini tidak dapat membatasi mujizat. Video ini tidak dapat membatasi kuasa Tuhan akan terjadi. Percayalah, Tuhan Yesus masih melakukan mujizat. Di akhir video ini saya akan doakan orang sakit, orang-orang mengalami masalah persoalan dalam hidupnya, terutama orang yang sakit, yang sudah lama mengalami sakit. Di video sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa kenapa orang sakit. Yang pertama, sakit karena kuasa gelap, sakit karena dosa, sakit karena Tuhan izinkan, sakit karena ada rencana Tuhan dalam hidup Anda. Oleh sebab itu saudara, di akhir video ini saya akan doakan saudara agar supaya Anda disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan lepaskan engkau. Mari kita berdoa, berimanlah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 7, jika firmanku ada dalam kamu dan kamu ada dalam aku, minta saja apa engkau minta, kamu akan menerimanya. Markus 11 ayat 24 berkata, segala sesuatu yang kami minta di dalam nama Yesus, maka kami akan menerimanya. Aku berdoa, semua yang menonton video ini Tuhan, tidak ada kebetulan siapapun dia. Tuhan Yesus, aku berdoa, apalagi dia sedang mengalami persoalan, masalah, ujian, tantangan dalam hidup. Terlebih dia sedang mengalami sakit. Sakit yang berkepanjangan. Sakit entah sakit apa, karena dosa, karena kuasa iblis, atau apa yang Tuhan inginkan rencanakan dalam dia. Aku berdoa hari ini, saat ini aku berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan dia, lepaskan dia, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan, terimalah mujizat, terimalah kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Lepas semua kuasa setan pada hidup. Aku perintahkan engkau terlepas dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa melepaskan engkau dan setiap kuasa setan, kuasa iblis, kelemahan. Aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah engkau.
sembuhlah engkau. Semua yang menonton video ini, aku berdoa Tuhan memberkati Anda. Bantu terus video channel saya, video YouTube ini, channel saya, Pendeta Jimbri Fiskia Pandiron. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan jika berkenan, tolong di-subscribe demi memperlancar untuk pemberitaan firman Allah, agar supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, dan semakin banyak orang yang tetap kuat dan yang akan terselamatkan di zaman ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai bertemu di video selanjutnya. Haleluya. Amin, amin.